RSMM 125. Valen sudah mengebut dengan kecepatan maksimal. Dan dia juga sudah berusaha mencapai tempat di mana Revan sudah tentukan untuk menjemput Anindya, anak-anaknya, dan juga ayahnya. Dia juga langsung berbicara kepada Mr. Wong yang saat itu berada semobil dengannya. Bagaimana, apakah kamu sudah menyuruh anak buah kamu untuk segera datang ke tempat di mana saudaraku sudah tentukan itu? Kalau ada anak buah kamu yang ikutan ke sana bisa menambah jumlah penolong untuk menghabisi pembunuh bayaran itu. Kata Valen sambil matanya tetap memusatkan fokusnya kepada ada jalanan yang dia lalui. Karena bukan kaleng-kaleng gas yang dia injak di mobil itu sudah mencapai angka 200 km per jam lebih. Mr. Wong selain memakai seat belt, dia juga berpegangan pada sisi mobil agar menjaga keselamatan dirinya sendiri. Kamu pikir aku ini pemain akrobat sehingga bisa memberikan pesan kepada anak buah aku dengan posisi seperti ini? Tenang saja, anak buah aku ketika dikaling langsung bisa datang dalam waktu 5 menit. Kalau aku suruh akrobat menelepon mereka dengan posisi yang seperti ini, tentu saja aku tidak bisa. Aku masih memikirkan nyawaku yang baru saja mendapatkan tambahan gara-gara anak buahku yang setia. Sumut Merwong dengan nada kesal, sambil melirik ke arah Valen yang masih serius fokus ke depan. Tiba-tiba Valen sedikit memelankan laju kendaraannya, sehingga memungkinkan bagi Mr. Wong untuk menelepon anak buahnya. Sudah kupelankan tuh. Soalnya ini sudah hampir sampai ke desa yang dimaksud, jadi lebih baik kamu nelpon sekarang sehingga kita mendapatkan backup yang cukup untuk melawan pembunuh bayaran itu. Kata Valen memerintahkan Mr. Wong untuk segera menelepon anak buahnya. Memang inilah tindakan yang cukup bijaksana karena aku rasa pihak kepolisian pun tidak dapat menghadapi anak buah dari pembunuh bayaran itu. Mungkin aku masih bisa untuk memerintahkan anak buahku melawan mereka. Pihak kepolisian bukan lawan yang sebanding dengan pembunuh bayaran itu. Satu orang pembunuh bayaran kira-kira bisa menghabisi 10-15 orang perwira polisi biasa. Beda kalau memang perwira polisi itu adalah satuan khusus untuk membantai atau mereka memang dibekali untuk menjadi penembak jitu. Jelas Merwong sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Rupanya dia sedang memerintahkan anak buahnya untuk segera datang ke tempat yang akan dituju oleh Valen itu. Tentunya sambil membawa perlengkapan yang harus mereka bawa untuk menghadapi sang pembunuh bayaran. 10 menit kemudian Valen dan Mr. Wong sudah sampai di daerah desa yang dipakai sebagai base camp untuk menjemput Anindya, anak-anaknya, dan juga ayahnya. Tapi herannya daerah desa itu sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Ketika Valen merangsek masuk ke arah lebih dalam, tiba-tiba anak buah dari Mr. Wong muncul dan menemui Merwong. Valen sedikit bisa bernafas lega karena rupanya Mr. Wong sudah menyiapkan beberapa peralatan yang akan dipakai untuk menghadapi pasukan pembunuh bayaran itu. Ayo kita masuk ke hutan, kata Valen kepada Merwong. Tapi Merwong hanya diam dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Valen, membuat Valen kesal. Tapi kekesalan Valen sirna ketika Merwong mengeluarkan senjatanya. Valen semakin terkejut dan menganga karena terkaget-kaget dengan alat yang digunakan oleh Mr. Wong. Bayangkan Merwong menggunakan drone sebagai alat untuk mengintai pergerakan musuh di depan sana. Untuk meminimalisir korban yang berjatuhan, Mr. Wong menggunakan alat canggih ini untuk mengintai pergerakan musuh yang ada di depan sana. Hutan itu sangat lebat dan memiliki kemungkinan bahwa banyak hal yang tersembunyi di sana, termasuk binatang buas dan pembunuh bayaran yang bisa mengkamuflase dirinya di antara pepohonan di situ. Jadi dengan menggunakan drone diharapkan Mr. Wong bisa mengintai pergerakan yang mencurigakan di dalam hutan sana tanpa harus dia turun tangan atau menurunkan anak buahnya ke sana. Cerdas, seru Valen dengan suara kagum.
Pengalaman membuktikan kalau ini bisa meminimalisir korban dari pihak kita. Kalau kita bisa mengetahui lokasi mereka, jadi kita membunuh mereka sebelum mereka mengetahui pergerakan kita. Ingat, lawan yang kita hadapi ini sangat tangguh. Jadi lebih baik kita dapat membunuhnya daripada terbunuh sia-sia. Petuah meruang kepada Valen. Drone yang dimaksud sudah diterbangkan oleh anak buah Mr. Wong yang memang khusus untuk mengendalikan drone. Sedangkan Mr. Wong dan juga Valen memantau dari layar monitor. Drone yang dimaksud menangkap keberadaan Revan di sana. Valen ingin bergegas bertemu dengan Revan, ia ingin menanyakan keberadaan Anin dan yang lainnya. Tapi Meruang menahannya. Tunggu. Ada yang gak beres dengan posisi temanmu itu, kata Meruang mengingatkan. Kepala pengawal Erik menginfokan kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Ada yang tidak beres Tuan, mereka tadi menghubungi kita tapi ternyata kita tidak sempat menerima. Rasanya bisa jadi mereka tertangkap. Perkataan kepala pengawal itu membuat hati Valen menjadi resah dan gelisah. Kalau Revan tertangkap berarti Anindya dan juga yang lainnya ikut tertangkap. Valen semakin ingin masuk ke dalam hutan untuk menolong Revan dan juga keluarganya. Aku harus masuk. Aku tidak peduli walau aku harus mati. Aku harus menyelamatkan mereka, kata Valen dengan geram. Meruang hanya bisa mendesah saja. Ia sadar dirinya pun akan ada dalam posisi yang sama dengan Valen kalau seandainya keluarganya tertangkap. Tuan, ada yang aneh, kata pengawal itu. Apalagi? Katakan cepat. Pikiran Valen benar-benar kacau sekarang. Tuan mendengar sesuatu. Suara apa? Tangisan bayi. Jelas pengawal itu. Di mana? Danau dekat pemukiman tadi. Dekat pintu masuk pemukiman, kata pengawal itu bersemangat. Tapi Revan di dalam hutan, kata Valen meragu. Meruang saling pandang dengan anak buahnya. Ia kembali mengeluarkan kamera pocket seukuran lalat dan menerbangkannya dengan segera ke arah danau yang ditunjuk oleh pengawal Valen. Ternyata yang aneh di danau itu ada ceruk yang berbentuk seperti air terjun. Kayaknya suara itu ada dari dalam ceruk air terjun. Valen dan pengawalnya berusaha menghampiri sedang Meruang memantau dengan Speedfly yang terbang lebih dahulu ke arah danau itu. Suara itu tiba-tiba berhenti dan Valen ragu untuk maju kembali. Alat Speedfly itu tetap melaju masuk di dalam ceruk itu. Meruang memberi kode lewat earpiece yang diberikan kepada Valen. Val, ada orang di dalam. Hati-hati, katanya dengan nada cemas dari earpiece di telinga Valen. Kepala pengawal meminta izin kalau dirinya bersedia masuk ke dalam. Tapi Valen menolak. Ia ingin yang pertama masuk, lalu ia mencoba naik ke arah ceruk dan menembus air terjun. Ternyata ada tempat tersembunyi di dalam air terjun yang rendah itu. Sayang, Mas Valen. Sayang. Gimana dengan anak-anak dan ayah? Tanya Valen bahagia, karena Anin baik-baik saja. Anak-anak dan ayah ada di dalam. Kita bergantian berjaga di sini. Tadi Lios sempat nangis, gak tahu kenapa. Katanya dengan nada bahagia. Ia senang bisa ketemu dengan Valen. Pertanda ia akan aman. Kita harus segera keluar dari sini. Kita harus cari tempat yang aman. Bagaimana kamu bisa ke sini? Tanya Valen sambil mengkode Meruang kalau yang di dalam sini adalah istrinya. Jadi gini Mas. Anin menceritakan apa yang terjadi setelah di dalam hutan. FLASHBACK. Itu Nyonya. Menurut GPS itulah lokasi di mana mereka berada, cuman memang mereka tadi sudah bilang bahwa mereka akan bersembunyi supaya saat pasukan itu dan mungkin mendahului Nyonya, mereka tidak akan terlihat dan tergapai. Kata pengawal itu sambil menunjuk sebuah arah yang tidak terlalu jauh lagi dari langkah kaki mereka. Baiklah, beri tanda untuk mereka untuk segera berjalan lagi.
Kali ini tujuan kita adalah tempat base camp yang ditunjuk oleh Kak Revan, kata Anindya dengan nafas sedikit tersengal. Ia mempercepat langkahnya. Dia tidak mau terhenti sebelum ia mencapai desa itu. Nyonya, kita sudah memberi tanda kepada pasukannya yang membawa anak-anak dan juga ayah Nyonya, dan mereka akan keluar saat kita melewati tempatnya, kata para pengawal yang sudah menghubungi pengawal yang membawa Liam dan Lios juga ayah Valen. Bagus. Tapi kita ada di trek yang benar kan? Tanya Anin kemudian. Iya. Menurut maps ini benar, kata pengawal itu. Lalu tiba-tiba semak-semak yang ada di samping kanan kiri mereka bergerak-gerak sehingga mereka tahu pasti kalau ada orang di sekitar situ. Ada orang, kata Anin lirih. Namun pengawal Anindya langsung membuat kode siulan tertentu yang dimengerti bahwa dirinya adalah orang yang dicari atau dinanti oleh pengawal anak-anak dan juga pengawal ayah Valen. Tiba-tiba mereka muncul di sana. Anindya sangat bahagia karena melihat anak-anaknya dan juga ayah mertuanya baik-baik saja. Sekalipun kelelahan itu muncul di wajah ayah mertuanya itu. Gimana keadaan ayah? Tanya Anindya setelah menggendong anak-anaknya dan menciumi mereka satu persatu. Ayah baik-baik saja nak. Kamu tidak usah khawatir. Tadi ayah cemas melihat kamu belum datang-datang. Tapi ayah rasa lebih bijaksana kalau kita tidak tinggal di tempat ini sekarang. Kita harus segera berangkat dan bersembunyi di tempat yang lebih aman. Karena tadi ayah sudah berusaha menghubungi teman ayah mengatakan bahwa ini adalah sebuah pasukan yang sangat berbahaya. Makanya kita harus bisa menghindari dan bersembunyi tanpa jejak. Bagaimanapun sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan jejak kita, kata ayah sambil menghampiri Anin. Tapi ayah cemas sama kamu. Apakah kamu masih kuat untuk melangkah? Tanya ayah kemudian. Ayah tidak usah khawatir sama Anin. Anin justru cemas dengan kondisi kaki ayah. Gini saja, ayah harus mau digendong secara bergantian oleh para pengawal. Karena kaki ayah baru saja sembuh. Gimana? Tanya Anin kepada semua pengawal juga. Pengawal hanya mengangguk tanda setuju. Supaya perjalanan mereka tidak bertambah lama. Baiklah, demi kebaikan bersama, ayah nurut saja, kata ayah Valen. Dengan bijaksana, mereka kembali berangkat tanpa menyia-nyiakan waktu. Anindya tidak sempat beristirahat, dia hanya meminum air yang dibawa di dalam ransel yang dibawa oleh para pengawal. Dia harus menyemangati dirinya sendiri untuk terus berjalan tiada lelah sampai mencapai tujuannya. Rupanya hanya dalam 10 menit mereka bisa mencapai rumah penduduk pertama ada di desa bagian utara itu, tapi sayangnya tempat itu ternyata sudah lama ditinggalkan oleh para penduduknya, terbukti dengan tidak adanya lagi tanda-tanda kehidupan di desa utara itu. Ini adalah hasil yang mengecewakan bagi mereka, karena berarti mereka harus segera mencari rumah yang dimaksud oleh Revan. Tapi dengan tidak adanya orang di desa itu berarti mereka harus pasukan pembunuh itu sendirian. Sedangkan mereka tidak mengerti medan di sana. Gimana nih? Ternyata desa ini adalah desa yang sudah ditinggalkan oleh para penduduk di sini. Tanya Anindya dengan putus asa. Sebenarnya dia sendiri sudah lapar dan kelelahan, dia juga kasihan melihat anak-anaknya, tapi untungnya anaknya sama sekali tidak rewel. Bahkan mereka tertidur lelap di bawah gendongan para perawat. Nyonya, ada satu tempat yang kelihatannya ada orangnya. Tapi kita tidak tahu sih itu orang baik atau orang jahat. Biar saya akan melihatnya terlebih dahulu, kata salah satu pengawal yang tadi bersama-sama dengan Anindya. Anin hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya karena dia sendiri sudah tidak punya cara lain selain memohon pertolongan kepada satu orang yang ada di tempat ini karena mungkin dia lebih tahu tentang kondisi di tempat ini. Ternyata benar, seorang kakek tua yang ada di tempat ini adalah satu-satunya orang yang masih ada di tempat ini. Tempat Jeni gersang dan mati, tapi emang dia tidak mau pindah.
Menurutnya tempat ini adalah tempat di mana istrinya dikuburkan, jadi dia tidak mau meninggalkan istrinya sendirian. Lalu para pengawal meminta pertolongan kepada kakek tua ini supaya mereka bisa sembunyi. Ternyata yang lebih mengejutkan adalah kakek tua ini mengetahui tempat persembunyian yang sangat bagus untuk mereka sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya kalau bukan orang yang dari daerah tersebut. Bahkan orang yang memiliki ilmu untuk mengetahui jejak seseorang pun tidak akan pernah dapat mengetahui tempat persembunyian itu. Karena tempat ini tertutup dengan air. Air biasanya menyamarkan jejak seseorang. Kakek tua itu mengantarkan mereka satu persatu masuk ke dalam tempat persembunyian yang berada di balik air terjun. Lalu kakek tua itu langsung menghapus jejak yang ada di dekat tempat itu supaya orang-orang jahat itu tidak bisa menemukan jejak mereka. Kakek yang sudah terbiasa melakukan hal itu pun masuk dari jalan seberangnya dan menghilang di balik air terjun, setelah melewati batu-batuan sungai yang dangkal itu. Tempat persembunyian yang menurut Anindya ini sangat bagus sedikit melegakan pemikiran Anindya. Jadi mereka menggelar bekal mereka dan mulai makan beserta dengan kakek tua itu. Ini semua mereka lakukan supaya mereka bisa bertahan hidup. Untung saja tapi Anindya sudah memasak banyak makanan dan juga membawa semuanya jadi mereka tidak akan kelaparan. TBC Episode RSMM 127. Bukannya tadi masih terhubung ya? Cecar Revan dengan suara cemas yang tidak bisa dia sembunyikan, karena bagaimanapun ada ipar, keponakan, serta ayah angkatnya di sana. Dia sangat khawatir dengan perkembangan yang dia terima saat ini. Karena pengawal yang disuruhnya untuk menelepon pengawal Anindya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah tanda dia juga tidak bisa mengetahui kondisi temannya yang ada bersama-sama dengan Anindya. Revan memutuskan untuk masuk ke dalam tanpa menunggu Valen. Ia merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam hutan sana. Pikir Revan, paling Valen dan kawan-kawan hanya terlambat 5 menit dari waktu dia datang. Berarti kalau dia masuk ke dalam hutan, Valen masih bisa menyusulnya, jadi seandainya terjadi sesuatu di dalam hutan Valen bisa menolong kondisi Revan dan kawan-kawan. Apalagi ternyata kalau Anindya masih ada di dalam hutan itu, Revan akan mempercepat usaha Anindya untuk bisa keluar dari hutan itu. Kemudian Revan memerintahkan anak buahnya masuk ke dalam bersama-sama. Dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang memperhatikan gerak-gerik Revan yang memasuki areal hutan dari sisi pemukiman desa bagian utara itu. Revan terjebak. Tiba-tiba kepalanya sudah diacungi senjata api oleh seseorang. Bukan saja Revan melainkan semua pengawal yang dia bawa juga ikut ditangkap. Revan melirik ke arah orang-orang yang menangkapnya. Kira-kira ada 10 orang yang ada di situ. Semuanya memakai pakaian hijau tentara dan menggunakan topi berwarna hitam. Wajahnya sangat asing, mungkin bukan orang asli Indonesia, tapi memiliki darah Asia. Revan menduga bahwa orang-orang inilah pasukan pembunuh yang tadi sudah memporak-porandakan desa bagian selatan. Banyak sekali pengawal milik mereka yang jatuh melawan pasukan ini. Diperkirakan pasukan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tidak bermasalah sama sekali kalau seandainya dia ditukar oleh Anindya dan anak-anak karena Revan tidak melihat kehadiran Anindya di sana. Revan berdoa supaya Anindya ternyata sudah lolos duluan. "Siapa kalian?" tanya Revan dengan suara tegas. "Bukan urusan kalian," kata orang yang Revan kira adalah pemimpin dari pasukan itu. Nada suaranya yang aneh membuat Revan berpikir bahwa orang itu pasti belum bisa memakai logat bahasa Indonesia yang benar. Kemungkinan orang itu berasal dari luar negeri tapi masih daerah Asia,
karena wajahnya yang mirip sekali dengan orang Indonesia. Tadi Revan sempat mendengar dari Fallen bahwa orang-orang ini mengincar ayah angkatnya. Mungkin Anindya sudah pergi dari sini karena mereka sama sekali tidak Revan temukan di sini. Lepaskan kami dan kami akan memberi kalian uang. Pancing Revan dengan nada tegas. Revan tahu bahwa pasukan ini diperkirakan adalah pasukan yang disewa oleh Paman Fallen. Katanya si bayarannya sangat besar karena memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membunuh orang yang ditargetkan. Mungkin mereka merasa bahwa Revan bukanlah orang yang ditarget oleh bosnya. Tentunya Paman Fallen hanya menargetkan orang-orang tertentu, bayaran untuk satu orang target pastinya mahal. Lepaskan kami dan kami akan membayar kalian. Berapapun yang kalian minta. Pinta Revan lagi. Beberapa saat kemudian Revan mengganti pertanyaannya dengan bahasa Inggris, mungkin itu akan lebih mudah untuk dimengerti oleh orang-orang tersebut. Karena Revan yakin bahwa orang itu bukan orang Indonesia. Lalu mereka menganggukkan kepala dan mengatakan sesuatu di dalam bahasa Inggris kepada sesamanya. We want you to pay us $1 million for each of you. Mereka meminta supaya Revan membayar kepada mereka senilai $1 juta untuk satu orang. Revan harus segera menyetujui apa yang mereka minta karena ini menyangkut nyawa mereka. Bagi Fallen maupun Revan uang sejumlah itu sangat kecil untuk diberikan. Apalagi menggantikan nyawa orang-orang yang setia kepadanya. Hari ini Revan hanya membawa 10 orang pengawal bersamanya. Kalau ditambah dengan dirinya berarti totalnya adalah 11 orang. Jadi kalau dikalikan berarti Revan harus menyediakan $11 juta untuk menggantikan nyawa mereka. Revan langsung menyanggupinya dan berkata di dalam bahasa Inggris. I agree with $10 million for all of us. Release me and I will bring you the money you want. Aku setuju dengan $10 juta untuk semuanya. Bebaskan kita dan aku akan membawakan uang yang kamu butuhkan. Mereka rupanya kembali berunding dan langsung menyetujui transaksi yang mereka lakukan barusan. Revan tidak keberatan untuk memberikan $10 juta asalkan mereka selamat. We will release you and your friend, if you get someone to bring the money with it. And I will need $10 million in cash. Kami akan melepaskan kamu dan teman-teman kamu itu apabila kamu mengirimkan seseorang untuk membawakan uang itu. Dan aku membutuhkan $10 juta kontan. I agree with that. Can I find someone to bring the money? Izin Revan lagi. Saya setuju dengan itu. Dapatkah saya menelpon seseorang untuk membawakan uang itu? Tampak sekali kalau orang-orang yang tergabung dalam pasukan itu menyetujui keinginan Revan, langsung memberikan ponsel Revan yang tadinya sudah disita oleh mereka. Tanpa berpikir panjang Revan langsung menelepon Fallen dengan harapan bahwa Fallen akan mengangkat teleponnya sekarang. Namun rupanya ponsel Fallen masih dalam kondisi off. Revan tanpa berpikir lagi langsung menelepon kepala pengawal Erik bersama-sama dengan Fallen. Teleponnya aktif dan dalam waktu singkat diangkat oleh kepala pengawal Erik. Revan langsung meminta kepada pengawal itu untuk menyerahkan ponselnya kepada Fallen, karena dia butuh berbicara dengan Fallen. Setelah Fallen menerima telepon dari Revan, dia langsung menanyakan bagaimana dengan kabar dari Revan karena dia melihat bahwa Revan ada di dalam hutan. Lalu Revan menceritakan secara singkat apa yang sedang terjadi di sana. Paling segera meminta anak buahnya untuk menyiapkan dana sebesar $10 juta untuk menebus Revan dan pengawal-pengawalnya. Lalu Fallen juga menegaskan Revan untuk membayar lagi agar pasukan itu bisa berbalik membunuh pamannya sendiri dengan orang yang telah disewa oleh pamannya sendiri.
Revan menganggap bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Membunuh pamannya dengan anak buah yang telah disewa oleh pamannya sendiri. Bagi Revan dan Valen, uang bukanlah masalah. Mereka sudah geram dengan kelakuan paman Valen yang bernama Bill Weston. Mudah-mudahan Revan bisa melakukan negosiasi dengan pemimpin pasukan bayaran itu untuk bisa memutar balikkan keadaan.